Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah senantiasa memberikan nikmatnya, memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya yang tiada henti-hentinya. Kita bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita bersyukur dengan lisan kita, yakni mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan perbuatan kita, yaitu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa nikmat itu banyak sekali yang ada dalam badan kita. Nikmat bisa berjalan, maka gunakan bisa berjalan itu untuk berjalan menuju hal yang baik, untuk menuju hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa melihat, gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa berpikir, gunakanlah untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Kita akan menyadari bahwa segala yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita, merupakan nikmat manakala kita mau melihat orang-orang yang nasibnya di bawah kita. Kita akan merasa nikmat bisa berjalan kalau mau melihat orang yang tidak bisa berjalan. Dia mau berjalan ke kamar mandi saja sudah tidak bisa, harus ditolong orang lain, apalagi untuk berjalan mencari pekerjaan. Kita akan merasa nikmat adanya penglihatan kalau kita mau melihat orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat. Kita akan merasa nikmat bisa berpikir kalau kita mau melihat orang gila yang tidak bisa berpikir. Karena itu Rasulullah menyampaikan kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan selalu melihat orang yang ada di atasmu, karena yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu tidak kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Sering kita mendengar tentang dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Pada pagi ini dan mungkin 2 sampai 3 kali pertemuan saya akan membahas tentang dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, di mana dia menerangkan ada 70 dosa besar. Dalam bahasan ini, yang pertama kita ketahui tentang pengertian dosa, kemudian yang kedua kriteria daripada dosa besar, yang ketiga baru menyebutkan 70 dosa besar. Tidak akan kita bahas satu persatu, tapi kita sebutkan 70 dari dosa besar itu untuk introspeksi, apakah yang saya lakukan itu termasuk dosa besar atau tidak. Dibahasanya sebagiannya, lalu terakhir kita bahas bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar di akhirat nanti. Apakah masih beriman atau telah kafir kalau sampai mati belum bertobat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang pengertian dosa, maka kita ketahui sedikit biografi atau riwayat hidup dari pengarang, yakni Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi pengarang kitab Al-Kabair ini, nama lengkapnya adalah Syekh Samsuddin Muhammad bin Qaimas At-Turkumani Al-Fariqi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Az-Zahabi. Ia lebih populer dengan sebutan Imam Az-Zahabi. Ia dilahirkan pada tahun 673 Hijriah atau tahun 1274 Masehi di Damaskus, dan wafat pada 3 Dzulqa'dah 748 Hijriah 1348 Masehi. Jadi beliau atau Imam Az-Zahabi ini sampai sekarang sudah 700 tahun lebih ya hidupnya. Tapi bukunya masih begitu segar untuk dibaca. Sangat masih berhubungan dengan kehidupan di masa sekarang ini. Kenapa? Barangkali karena orang-orang terdahulu, imam-imam terdahulu, ulama terdahulu mengarang buku itu dengan kesadaran yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, dan selalu mengambil rujukan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Khususnya keikhlasannya ini. Beliau senantiasa belajar kepada banyak guru sejak kecil, baik di Syam, di Mesir, di Hijaz, maupun di Damaskus. Dalam kitab Al-Mu'jam disebutkan ia mempunyai sekitar 1.300 orang guru. Belajar sampai 1.300 orang guru. Ya. Kita mungkin hanya neng masjid tok piro gurune. 1.300 orang guru.
Lalu sepanjang hidupnya Az-Zahabi banyak menulis karya, menulis buku. Jumlahnya mencapai 90 buku. Baik dalam bidang hadis, sejarah, maupun biografi para ulama dan fikih tentunya. Buku-bukunya antara lain adalah Al-Kabair yang insya Allah akan kita bahas, Tarikh Islam, Syiar An-Nubala, Mizan Al-I'tidal, Al-Mustabah fi Asma'ir Rijal, Tajrid ala Usul fil Ahadis Ar-Rasul, dan masih banyak lagi. Ini biografi ulama terdahulu. Jadi kalau kita dibandingkan mereka, sangat jauh sekali. Kemudian pengertian dosa itu apa? Perbuatan dosa adalah pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan dosa itu meliputi dua bagian. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surga. Jadi kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dalam hadis lain juga dikatakan bahwa as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Salat 5 waktu, dari salat Jum'ah ke salat Jum'ah berikutnya, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun, merupakan penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar, selama pelakunya itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mampu menjauhi dosa-dosa besar, maka pintu surga amat sangat terbuka lebar bagi kita semuanya. Tentunya kita akan bisa menjauhi dosa besar kalau kita mengetahui dosa besar itu apa saja. Dosa besar itu apa saja. Kita akan bisa mengetahui dosa-dosa besar kalau mempelajarinya. Di antaranya akan kita bahas dari kitab Al-Kabair yang insya Allah nanti pada pertemuan kedua kita mulai mengetahui apa saja dosa besar itu. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tentang dosa ini. Rasulullah SAW bersabda, An Abil Ghais, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawmaz zakhfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat.
Ini contoh dari hadis tentang berbicara dosa besar. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, yakni jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan, maksudnya 7 dosa besar. Mereka berkata, apa saja wahai Rasulullah? Beliau bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh keji wanita mukminat yang baik-baik. Juga contoh lagi, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuman nadru wal udunani zinahumal istima'u wal lisan zinahumal kalam wal yadu zinahumal batsu wal rijlu zinahumal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuhu. Rasulullah mengatakan bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, telah ditetapkan atas kamu sekalian, ini manusia, anak Adam, bagiannya dari zina yang dilakukan. Artinya orang kalau tidak hati-hati akan terperosok ke dalam zina. Kenapa? Karena semua anggota badan itu bisa dianggap zina ketika tidak hati-hati. Maka Rasulullah terus merinci, zina kedua mata adalah melihat wanita yang bukan mahram. Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina lisan adalah berkata. Maka sekarang bahkan dari jauh pun bisa berzina melalui telepon, mendengar, berkata. Sedangkan telepon, HP di mana-mana. Juga dari jauh bisa dengan zina mata karena melihat tulisan-tulisan yang mengandung unsur itu yang memang sudah direncanakan. Zina tangan meraba, zina kaki melangkah, sedangkan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan. Jadi berangan-angan untuk menemui seorang wanita yang bukan mahram untuk berzina, maka itu sudah berzina. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Ini sebenarnya hadis ini untuk bekal anak-anak muda, tapi sayangnya anak muda tidak ada yang ngaji di mana-mana. Kita sih wis ora merono wis tuwa. Untuk anak muda harusnya. Kemudian dosa kecil atau besar dipengaruhi oleh kegemaran seseorang dalam beristighfar atau melakukan dosa. Jadi menjadi besar atau menjadi kecil dosa tersebut
sangat dipengaruhi oleh istighfar, oleh tobat, dan atau terus-menerus melakukan dosa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar, mohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan tidak ada dosa kecil bila dilakukan dengan terus-menerus. Hadis riwayat At-Tabrani. Artinya, kalau orang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka diampuni dosanya. Kalau orang melakukan dosa kecil, tapi dosa kecil itu dilakukan setiap saat, setiap hari, tidak berhenti, maka itu menjadi dosa besar. Menjadi dosa besar ketika dilakukan secara terus-menerus. Hadis ini hadis lemah, hadis dhaif. Akan tetapi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dalam satu buku yakni Taisir Ilmul Hadis yang dikarang oleh Ustadz Ahmad Khusnan rahimahullah, dikatakan bahwa hadis dhaif itu bisa dijadikan sandaran hukum. Yang pertama, apabila kedhaifannya tidak keterlaluan. Lah yang keterlaluan bagaimana? Yang keterlaluan itu kalau sudah menjadi hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis dhaif yang sangat keterlaluan. Ya. Hadis maudhu itu hadis apa? Hadis palsu. Sebetulnya bukan Rasulullah yang mengucapkan, dia mengucapkan untuk disandarkan kepada Rasulullah. Mengapa orang membuat hadis palsu? Di antaranya adalah karena politik. Ya. Karena politik, untuk menguatkan politiknya, maka qala Rasulullah SAW, ada dalam hadis, contoh hadis dhaif tentang politik, yakni dikatakan oleh musuhnya Muawiyah, maka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum Muawiyata 'alal mimbar faqtuluh. Apabila kamu melihat Muawiyah di atas mimbar, bunuhlah. Padahal itu hadis politik, yakni untuk menghancurkan Muawiyah. Juga hadis dhaif ini, hadis maudhu ini terjadi karena ekonomi, yakni pedagang agar dagangannya laris lalu membawa-bawa Rasulullah SAW. Di antaranya dalam contoh, yakni qala Rasulullah SAW, al-badinjanu dawaun likulli da. Mentimun itu obat dari segala penyakit. Sing ngomong bakul mentimun, untuk agar mentimunnya laris, dagangannya laris. Juga ada penyebabnya adalah para orang-orang yang berhikayah. Jadi zaman dulu itu ada orang yang profesinya cerita, ya, ke desa-desa, ke anak-anak, terus
bercerita, cari duit dengan bercerita. Gampangnya ning Indonesia biek kaya si kae sing dadi tukang sulap itu. Sebagai tukang sulap. Cerita dodol cerita. Lalu untuk agar ceritanya itu menarik dan banyak orang yang mendengarnya, maka dibumboni dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu timbullah hadis yang lemah. Juga hadis lemah timbul karena ketaatannya kepada Allah dalam rangka untuk meden-medeni wong, agar orang takut melakukan perbuatan dosa, maka dia membuat hadis. Contohnya, yakni ada seorang yang untuk tujuannya untuk menakut-nakuti orang berzina, maka dia mengatakan waladuz zina, anak zina itu tidak akan masuk surga sampai dengan 7 keturunan. Itu adalah hadis dhaif, dalam hadis maudhu, dalam rangka untuk menakuti orang yang berzina. Nah, semuanya ini dosa besar. Bahkan kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbuat dusta dengan mengatasnamakan aku, maka dia silahkan membawa tempat duduknya ke neraka, diancam dengan neraka. Kembali ke hadis dhaif tadi, boleh asal tidak keterlaluan kedhaifannya. Yang kedua, juga boleh untuk fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu amal-amal mulia untuk berita tentang fadilah sebuah perbuatan. Kemudian juga kalau hadis itu bersandar pada hadis yang sahih maupun ayat Al-Quran, artinya tidak bertentangan, ada sumbernya. Misalnya istighfar, menghapus dosa, la kabirata mal istighfar. Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang sahih menjamin orang yang istighfar, orang yang bertaubat itu akan diterima taubatnya, akan dihapus dosa-dosanya. Begitu pula terus-menerus berbuat dosa akan menjadi dosa besar, juga tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih. Apa kriteria dosa besar? Berdasarkan keterangan yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasan para jumhur ulama, termasuk Az-Zahabi dalam muqaddimah bukunya, kriteria dosa besar dapat dikategorikan 2 hal. Yang pertama, dosa yang mengakibatkan hukuman di dunia atau ukubah atau sanksi. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan akibat hukum di dunia, itu berarti dosa itu dosa besar. Sanksi ini, ukubah ini, yang pertama berupa hudud, yakni sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariah. Dan ketentuan tersebut menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sanksinya sudah ada dalam Al-Quran.
sudah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudud hanya dijatuhkan atas tindakan ini. Yang pertama, tindakan zina. Maka orang yang berzina dalam Al-Quran ditentukan dirojam. Dirojam itu ditanam di tanah, diberdirikan dalam tanah, kemudian terus dilempari dengan batu kecil sampai mati. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, rojam. Homoseksual, liwat, atau LGBT kalau yang populer. Ini hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu disebut liwat, yakni kaum Lut. Rasulullah mengatakan, man amila amala kaum Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, yakni LGBT, bunuhlah fa'il dan maf'ulnya. Artinya, bunuhlah orang yang berlagak sebagai laki-laki dan juga orang yang berlagak sebagai perempuan. Kemudian qadzaf, menuduh berzina tanpa 4 orang saksi. Yani menuduh seseorang berzina tanpa 4 orang saksi, maka dicambuk hukumnya. Ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Orang 4 orang saksi ini betul-betul dalam fikih orang yang melihat. Tidak hanya sekadar melihat si A berjalan dengan si B, tidak itu. Atau melihat si A dan si B masuk ke dalam hotel, itu tidak bisa untuk saksi sebagai sebagai perbuatan zina yang mengakibatkan dirojam tadi. Ya. Kemudian minum minuman keras, dicambuk juga. Murtad, keluar dari Islam, tidak kembali ke Islam, maka hukumnya dibunuh orang murtad itu. Kemudian merampok, memberontak terhadap negara atau bughat, dan mencuri. Ya, merampok itu termasuk membegal. Mencuri itu sudah ditentukan, yakni dipotong tangannya. Kemudian yang kedua adalah jinayat, yakni penganiayaan atau penyerangan ke atas badan yang mewajibkan adanya kisos, balasan yang setimpal atau diat. Nah, penganiayaan di sini mencakup penganiayaan terhadap jiwa maupun badan. Misalnya orang yang membunuh, maka sudah ditentukan hukumnya dibunuh. Itu namanya jinayat. Penganiayaan yang berakhir dengan pembunuhan atau penganiayaan yang berakhir tanpa pembunuhan. Kemudian takzir. Takzir ini sanksi yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan tidak ada kafarah. Penjara itu namanya takzir, dijauhkan dari umat, dipenjarakan. Takzir secara umum terbagi menjadi pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap kemuliaan, perbuatan yang merusak akal,
pelanggaran terhadap harta, gangguan keamanan, pelanggaran yang berhubungan dengan agama, yakni penodaan agama misalnya. Kemudian juga mukhalafat. Mukhalafat ini pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara. Apabila ketetapan khalifah bertentangan dengan syariat, umat boleh menantangnya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariah, supaya diikuti, ya. Misalnya sekarang pemerintah Indonesia menetapkan untuk prokes, ya, artinya pakai protokol kesehatan, maka sebaiknya ya ditaati, kecuali dalam keadaan yang tidak bisa mentaati, ya. Nah, ini bisa dilakukan takzir tadi, yakni hukuman yang tidak kisos tadi. Bisa jadi misalnya orang yang tidak pakai masker disuruh hafalan Pancasila, itu termasuk takzir. Ketangkap di di jalan, suruh hafal Pancasila, mungkin suruh push up, ya. Yang kedua adalah dosa yang mendapatkan ancaman khusus, mendapat azab, laknat, dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diancam dengan had, misalnya pembunuhan tadi, kecuali dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kemudian juga pelakunya diancam dengan laknat. Kriterianya adalah, ya, yang pertama adalah tadi diancam dengan had. Kriteria pelaku atau kriteria dosa itu dikatakan dosa besar, ya, karena ada ancaman khusus dari Allah dan Rasul. Yang pertama diancam dengan had. Kalau di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ketentuan bahwa pelaku itu diancam dengan hukum had, maka berarti dosa itu dosa besar, ya. Misalnya membunuh tadi, 7 tadi disebut dosa besar karena sudah diancam dengan had. Misalnya pembunuhan dalam surah Surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang kedua, pelakunya diancam dengan kata laknat. Dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 51-52, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Maka di sini diancam dengan kata-kata laknat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani? Mereka percaya kepada Al-Jib dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini bahwa Alkitab itu lebih benar daripada jalannya orang beriman. Orang yang percaya kepada Jib itu jin, Taghut itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan bahwa mereka lebih mulia, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya, gampangnya kalau di Indonesia misalnya paranormal, dukun itu lebih mulia, lebih pinter, lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Maka ini termasuk yang diancam dengan ayat ini. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah, dikutuk, ya.
dimurkai Allah. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Yang ketiga, diancam dengan ungkapan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, perbuatan zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, 4 orang saksi itu memberikan persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Ini hukumannya. Atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Ini dengan kata fahisyah. Misalnya juga dalam ayat lain, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu, ibu tiri berarti. Jangan nikahi ibu tiri, kecuali yang telah berlalu zaman jahiliyah. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu perbuatan keji, perbuatan fahisyah, maka ini dosa besar. Diancam dengan kata wail. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandung kata wail. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, misalnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang curang, yang apabila menimbang untuk dirinya minta dipenuhi, tapi apabila menimbang untuk orang lain, untuk dijual, maka dikurangi. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, tidak hanya pada timbangan dan takaran, akan tetapi terdapat hal ini berlaku, curang ini berlaku di dalam segala kehidupan yang di situ ada hak dan kewajiban. Bahkan Syekh Al-Utsaimin dalam contohnya mengatakan, al-muwazzafin, muwazzaf itu pegawai negeri. Itu ya kalau dia itu datangnya terlambat, pulangnya duluan sebelum waktu yang disepakati, yang dijanjikan, maka termasuk al-mutaffif, al-mutaffifin, termasuk orang yang curang, karena gajinya harus pas sedangkan waktunya dihilangkan. Ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini alladzi jama'a mala wa addadah, yang ngumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, tidak mau dikeluarkan, akan disimpan dulu. Maka yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengabadikannya, akan menjadikan dia hidup abadi. Hal, yakni akhladah. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran. Saya lihat ada 14 kata wail. Ini yang wailun saja, belum fawailun, tapi wailun ada 14. Yang banyak adalah wailul lil mukadzibin.
celaka bagi orang yang berdusta. Berarti yang wailul lil mukadzibin ada 12, yang wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Yang lain adalah wailul lil mukadzibin, celaka bagi orang-orang yang berdusta. Jadi kalau di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah terdapat ungkapan tadi, maka menunjukkan bahwa dosa itu dosa besar. Yang pertama diancam dengan hukum had. Yang kedua juga diancam dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata laknat. Ketika dengan kata laknat banyak dalam hadis Rasulullah. Maka termasuk suap menyuap itu diancam dengan laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Juga Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya ada dalam neraka. Berarti menunjukkan itu dosa besar karena diancam dengan neraka. Begitu pula orang perempuan yang banyak ziarah kubur, ibu-ibu ya. Rasulullah mengatakan la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat orang perempuan yang banyak ziarah kubur, yang sering ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur ora karo mahrame, ora karo anake, ora karo bojone. Itu lebih lagi. Maka timbang nyalengi nggo ziarah kubur, suka nyalengi nggo gawe akhirat, lebokke tong, itu lebih baik. Atau nggo piknik ning ndi ora ziarah kubur ya. Ziarah kubur cukup ke ziarah kubur wong tuwane nang sapura ngajak anake supaya ada yang mendampingi. Kemudian dengan ungkapan fahisyah dan ungkapan wail. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup untuk kajian di pagi ini. Insyaallah yang akan datang kita bahas selanjutnya, yakni 70 dosa besar itu kita bacakan sebagai bahan introspeksi. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.